Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Pramadipa, mahasiswa Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan ujian tengah semester saya dengan judul Transportasi Publik, Perencanaan Eksekusi dan Perspektif Komunikasi. Ya, jadi tema ini sendiri saya ambil dengan harapan dapat mengelaborasi lebih jauh bagaimana perkembangan transportasi publik dewasa ini di Jakarta dan sekitarnya. Adapun data acuan itu dari survei Litbang Kompas, di mana frekuensi responden yang sering atau setiap hari menggunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, bus, angkot, dan lainnya itu hanya sejumlah 12,9%, di mana mereka yang punya frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu itu 14,3%, jarang atau frekuensi sebulan sekali 40,9%, dan tidak pernah 31,9%. Jadi dapat dilihat dari data ini tentu pembahasan terkait transportasi publik ini ternyata transportasi publik belum menjadi habit untuk masyarakat di Indonesia. Padahal Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai target GIS pada 2030 dengan membuat 60 sampai 70% warganya dapat beralih menggunakan transportasi publik. Kebiasaan menggunakan transportasi publik ini dicontohkan dengan menggunakan key opinion leader oleh pemerintah. Nah, pengguna kendaraan pribadi di Jakarta saat ini sudah mencapai angka 15 sampai 20 juta kendaraan per hari. Menurut Suharto Mono Arfa, ada 10 kota di Indonesia yang kelak berpotensi memiliki transportasi umum seperti MRT, LRT, misal Medan dan Surabaya. Indonesia sendiri mengoperasikan fase pertamanya dari MRT itu pada 2019, dilanjut LRT pada 2023. Di sisi lain, negara tetangga kita, Singapura sebagai contoh, sudah mempunyai MRT sejak 1987. Untuk rute yang sudah difungsikan saat ini itu ada di Lebak Bulus Bundaran HI dengan 13 stasiun dan 15,7 km, dan akan dilanjut nantinya dengan fase 2A Bundaran HI Kota 7 stasiun 5,8 km dengan estimasi 2027 atau 2029. Adapun LRT saat ini sudah berjalan dengan 2 line, yakni di Cibubur dan Bekasi. Nah, rencana dan dampak pengembangannya untuk kota penyangga seperti yang sedikit kita bahas tadi, itu misalnya ada di Bogor. Kota Bogor ini punya antisipasi, yakni integrasi dengan tram. Saat ini Kota Bogor sudah melakukan penjajakan dengan negara Belanda untuk nantinya ketika LRT turun di stasiun Baranang Siang, itu tidak terjadi penumpukan kendaraan di sana dan langsung diintegrasikan dengan tram di pusat kota. Ada pula pelebaran jembatan Otista, jembatan bottleneck yang ada di tengah kota, di mana nantinya tram bisa melalui jembatan Otista itu juga, hingga strategi soal raperda transportasi, konversi angkot, hingga bis kita. Nah, raperdanya sendiri itu tetap harus memperhatikan RT/RW, RPJPD, RPJMD, hingga RKPD. Untuk konversi angkot sendiri, angkot itu memang kadang menjadi bahasan yang cukup menarik di Kota Bogor. Nah, ke depan angkot itu direncanakan tidak ada di pusat kota, sehingga nantinya di pusat kota mereka, warga Kota Bogor itu akan menggunakan bis kita, di mana warga Kota Bogor sendiri sekarang berharap bahwa shelter bis kita ke depannya terus ditambah untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat. Adapun beberapa statement dari beberapa isu tentang LRT dan MRT, seperti dari Pak Jokowi, ini terkait bagaimana LRT dan MRT transportasi publik itu selalu menjadi apa namanya rencana dan rencana saja tapi tidak pernah dieksekusi. Beliau menemukan jalan tengah, yaitu eh, apa titik temu dari ERP, sebagaimana statement yang beliau sampaikan di sini. Ada pula ini dari Wamen BUMN, Pak Kartika Wiryo Atmojo.
di mana beliau punya statement, kalau lihat long span dari Gatot Subroto ke Kuningan ada jembatan besar, itu sebenarnya salah desain. Ada pula dari manajer Humas KAI Divisi LRT Jabodebek, Kuswardoyo. Betul, pagi tadi sempat terjadi kereta berhenti dikarenakan terjadi power trip atau putusnya arus listrik kereta. Ada juga dari Pak Wamen lagi terkait apa namanya cost. Ada juga terkait eh, belokan apa namanya yang tidak bisa dilalui dengan cepat. Yang mana menurut Menteri BUMN Pak Erick Thohir, ya ini bukan MotoGP bahwa belokan cepat itu penumpangnya bisa miring semua, nggak mungkin. Bahwa statement-statement dari para pejabat ini itu keluar dengan apa namanya terkait isu-isu yang beberapa kali terjadi di LRT MRT ini. Nah, untuk apa namanya teori yang bisa kita lihat bahasan dari setengah semester kelas ini dijalani itu ada di Public Sector Communication and Democracy. Bahwa dalam Public Sector Communication and Democracy ini kita dapat melihat bagaimana kebijakan terkait pengadaan MRT dan LRT ini clean and clear, bahwa ini harus tetap berjalan dan masyarakat diyakinkan bahwa hal ini adalah hal yang diperlukan demi kemaslahatan bersama. Presiden pun mencoba memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini pun ketemu kok cara dieksekusinya, nggak perlu mikir ini itu, ada titik temu yang namanya ERP. Dalam Public Sector Communication and Mediatization ini juga dapat dilihat bahwa pemerintah menggunakan key opinion leader, misalnya dalam penggunaan transportasi publik hingga yang terkini itu WUSH atau kereta api cepat Jakarta-Bandung, di mana pemerintah bersama para influencer, para artis itu bersama-sama menggunakan transportasi umum tersebut untuk memberi keyakinan dan dorongan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.